Jelas sudah status kedaruratan pandemi virus corona untuk wilayah DKI Jakarta. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengatakan ibu kota negara secara resmi akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai 10 April 2020. Lebih kurang dalam 14 hari setelah penetapan tersebut, ibu kota akan berstatus PSBB dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi pandemi corona. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Bukan gegabah, status PSBB ini pun sudah mendapatkan restu dari Kementerian Kesehatan melalui Menkes Terawan Agus Putranto. Usulan tersebut disetujui melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 239/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Artinya, pembatasan warga akan terus diperketat mengacu pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pendoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kegiatan sekolah, keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, tempat hiburan hingga kegiatan kantor akan dihentikan terkecuali untuk 8 sektor seperti pasar modal, perbankan, dan toko kelontong untuk kebutuhan dasar. Transportasi umum di Jakarta pun akan dibatasi jumlah penumpang dan jam operasionalnya selama PSBB. Kapasitas penumpang maksimal adalah 50%, sementara jam operasional dimulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Bahkan operasional ojek online pun akan dibatasi. Lantas apakah dampak PSBB ini? 70% ekonomi Indonesia masih berpangku dari ibu kota. Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Kadin, Riko Rustambi mengatakan penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat. Risiko PHK akan menghantui jika roda ekonomi pelaku usaha terhambat. Melansir data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, setidaknya ada 130.000 pekerja di sektor formal, informal, dan buruh yang di PHK maupun dirumahkan. Dengan adanya PSBB di Jakarta sendiri itu juga akan sangat memukul sekali bagi perekonomian kita, di mana kondisinya tidak normal. Begitu terjadi abnormal condition, maka seluruh sendi-sendi ekonomi itu akan mengalami yang namanya kontraksi yang menyebabkan masing-masing harus melakukan restrukturisasi diri masing-masing. Terlebih pembatasan pergerakan ini juga akan menekan permintaan. Pendapatan pelaku usaha diprediksi akan semakin tertekan. Nah, dengan adanya pembatasan ini pasti demand akan turun, mau tidak mau. Meskipun ada komoditi-komoditi yang naik hanya sebagian saja, tapi sebagian besar secara umum pasti turun. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan makanan minuman pasti hilang semuanya, dan ini yang terjadi. Maka dari itu beberapa survei yang tadi saya sampaikan ada penurunan sekitar 30-40%, itu bisa saja terjadi ya. Tidak dipungkiri lagi, sendi ekonomi akan terus tertekan dari kondisi PSBB. Namun, tetap tujuan utama adalah terkait pencegahan rantai penyebaran virus corona. Karena tetap sendi utama dari ekonomi adalah manusia itu sendiri, jadi keselamatan manusia menjadi faktor yang utama.